Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertemu kembali di channel Nafat, di mana pada kesempatan ini dan kedepannya kita akan mengetengahkan beberapa hikayat-hikayat atau kisah-kisah penuh inspiratif sebagai pembangun jiwa yang ditulis oleh Samarkandi. Sebagai permulaan kita akan mengetengahkan sejarah singkat daripada penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Samarkandi, di mana nama lengkapnya adalah Abu Hafs Umar bin Al-Husain An-Nasaibur Al-Hanafi, dan lebih dikenal dengan sebutan Samarkandi. Dia merupakan seorang sastrawan, ahli hadis, ahli fikih, dan motivator pada zamannya. Dan menurut sejarawan, dia hidup sekitar tahun 840 Hijriah. Beberapa karyanya yaitu antara lain 200 motivasi Nabi dan kisah inspiratif pembangun jiwa. Itulah kisah singkat penulis dari buku ini, dan kisah-kisah inspiratif ini yang pertama yaitu dengan judul Berniat Karena Allah. Berniat karena Allah diriwayatkan Abu Hafs Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, begitu pula balasan setiap orang tergantung niatnya. Barang siapa hijrah dengan niat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat balasan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa hijrah dan niatnya karena ingin mendapatkan dunia atau menikahi wanita, maka balasan hijrahnya seperti yang ia inginkan." Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Humaydi. Kisah motivasi dari hadis ini kita ambil dari hijrahnya Ibrahim bin Adham. Ahmad bin Abdullah, sahabat Ibrahim bin Adham yang merupakan putra mahkota dari Raja Khurasan, bercerita, suatu hari ketika Ibrahim bin Adham berada tidak jauh dari istananya, ia melihat seorang laki-laki menyantap remah-remah roti. Ibrahim bin Adham tertegun. Ia pandangi orang itu dengan seksama hingga ia menghabiskan remah roti itu, kemudian minum dari air sungai yang terletak di bawah istananya. Setelah itu orang itu tidur dengan lelapnya. Melihat itu Ibrahim bin Adham terpikir sesuatu. Ia pun mengutus beberapa orang seraya berkata, "Jika orang ini sudah bangun, bawa kemari." Setelah bangun, orang suruhan Ibnu Adham berkata kepadanya, "Tuanku yang tinggal di istana ini ingin bicara denganmu." Orang itu pun dibawa masuk bersama suruhan Ibrahim bin Adham. Begitu datang, Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai saudaraku, engkau menyantap remah-remah roti, apakah engkau lapar?" Orang itu menjawab, "Iya." Lantas Ibrahim bertanya lagi, "Apakah engkau kenyang?" Dia pun menjawab, "Iya." Dan Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Lalu engkau tidur pulas tanpa beban apapun?" Ia menjawab, "Iya." Ibrahim bin Adham berkata dalam hati, "Apa yang telah aku perbuat selama ini dengan dunia? Hanya memuaskan nafsu belaka." Selanjutnya Ibrahim bin Adham mengembara dalam misi pencarian Allah. Ia ingin hijrah kepada Allah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dalam perjalanan ia berjumpa dengan seseorang yang berparas tampan, berpakaian menawan serta wangi, dan orang itu menyapanya,
"Wahai saudaraku, dari mana dan mau kemana engkau?" Ibrahim menjawab, "Dari dunia menuju akhirat." Orang itu bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau lapar?" Ibrahim menjawab, "Iya." Orang itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian salam. Tiba-tiba di sebelah kanannya tersaji makanan, dan di sebelah kirinya tersaji minuman. Lalu ia berkata, "Makanlah." Ibrahim bin Adham pun makan sekedar menghilangkan lapar dan haus. Lantas orang itu berkata, "Pikirkan, pahami, jangan bersedih dan jangan terburu-buru. Karena terburu-buru itu sifatnya setan, wahai saudaraku. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan jadikan hatinya lentera untuk membedakan yang benar dari yang salah. Di saat orang-orang lain susah membedakan keduanya, wahai saudaraku, aku akan mengajarkanmu nama Allah yang paling agung. Jika engkau lapar, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya Dia mengenyangkanmu. Dan jika engkau haus, bacalah itu sebagai doa kepada Allah supaya Allah juga menghilangkan dahagamu. Jika engkau duduk bersama orang-orang baik, jadilah engkau tanah bagi mereka. Biarkan mereka menginjakmu. Sesungguhnya Allah akan murka karena murka mereka, dan Allah juga ridho karena ridho mereka. Hai saudaraku, ambillah segini dan aku ambil segini. Ibrahim berkata, "Aku bergeming." Orang itu kemudian berkata, "Ya Allah, tutupilah aku darinya, dan tutuplah dia dariku." Setelah itu aku tidak tahu kemana perginya dia. Aku pun melanjutkan perjalananku, dan masih terngiang dalam ingatanku nama Allah yang paling agung yang Ia ajarkan kepadaku. Di tengah perjalanan selanjutnya aku bertemu seorang laki-laki berparas tampan, berpakaian menawan dan wangi. Dia memegang pundakku sembari berkata, "Apa yang kau inginkan? Apa yang telah engkau jumpai dalam perjalanan ini?" Kujawab, "Seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti ini, dia mengajarkanku ini dan ini." Orang itu tiba-tiba menangis. Aku berkata, "Sumpah, siapakah sebenarnya orang itu?" Orang itu menjawab, "Dia adalah Ilyas. Allah mengutusnya kepadamu untuk mengajarkanmu urusan agama." Dan aku bertanya, "Lantas engkau siapa?" Dia menjawab, "Aku Khidir." Begitulah. Oleh karena Ibrahim bin Adham hijrah dengan niat tulus karena Allah yang dipertegas dengan tindakan nyata, maka ia pun berjumpa dengan para wali Allah. Ia pun belajar nama Allah yang paling agung dari mereka, maka ia berhasil mendapatkan karomah dan makom berkat niat yang tulus dan hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas atau kisah pendek tentang motivasi yang pertama dari kisah-kisah ini, dan kita akan melanjutkan kisah-kisah yang akan banyak tentunya. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah-kisah motivasi ini dan menjadi sebuah motivasi untuk kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.